Nah, let's talk about devices. Jadi sekarang hari ini kita akan fokus untuk ngomong tentang T-nya, things-nya. Things refer to the devices that interact with the physical world. Jadi things ini adalah perangkatnya, device-nya. Ya, device itu ada dua macam. Ada for development dan ada in production. For development itu biasa kita sebut dev kit, development kit. Contohnya seperti Raspberry. Nah, ini Raspberry ya. Ciri-cirinya apa development kit itu? Pertama, expose pins. Jadi pinnya, perhatikan, pinnya selalu expose. Nih. Kalau development kit itu pinnya selalu expose. Kenapa? Karena kita mesti nyoba satu-satu. Namanya juga development kan, kita develop ya. Kemudian added hardware. Jadi dia bisa ditambah-tambah di sini, ada boardnya tambahnya di atas. Oke. Jadi development kit itu ciri-cirinya adalah dia itu banyak pin yang kebuka, kemudian ada tambah-tambahan dan lain sebagainya. Itu development kit. Nah, ada juga yang namanya in production. Device yang deploy untuk commercial use biasanya custom made. Biasanya barangnya lebih kecil, custom CPU, small gitu ya. Contohnya saya punya Vio Terminal. Vio Terminal ini sebenarnya juga development kit, tapi dia sudah all-in-one package. Jadi pinnya sudah ditutupi semua. Nah, antara Raspberry dan Vio Device ini dua hal yang sangat berbeda. Bahasa pemrogramannya berbeda, kemudian cara aksesnya juga berbeda. Yang ini tadi Vio Device, ini disebut microcontroller unit (MCU). Kapan kita pakai ini? Kalau Anda mau pakai single focus task, jadi task yang satu, ini sudah ada layar monitornya, bisa buat main game juga nih, bisa buat main game, ada baterainya gitu ya. Kemudian pin-pinnya relatif lebih mudah. Ini dia pakai USB-C, kemudian ada dua konektor untuk sensor, hanya dua. Belakangnya ada pin. Nah, pin ini bisa dimasukin secara manual. Ini namanya Vio Device. Nah, Vio Device ini adalah perangkat Arduino. Jadi nanti bahasa pemrogramannya adalah C++ atau C#. Nah, yang kedua adalah yang namanya single board computer (SBC). Single board computer, jadi Raspberry Pi ini sebenarnya pada prinsipnya adalah komputer. Dia ini adalah komputer, diinstal Linux, kemudian itu bisa jadi apa aja, bahkan diinstal Windows pun bisa. Windows itu ada satu versi Windows yang memang khusus untuk IoT. Diinstal itu juga bisa, ya, karena ini adalah komputer. Single board computers. Plusnya apa? Dia good for multitasking. Jadi untuk banyak sensor kayak gini dia masih bisa. Oke? Microcontroller device kit. Jadi microcontroller ini lebih murah. Dia special purpose. Sudah ada sensornya, dia sudah ada giroskop. Jadi nanti dia bisa sensor ini miring atau enggak, maju mundur. Sudah itu di dalamnya. Mikrofon dia sudah ada, speaker dia sudah ada, kamera yang ada. Jadi ini low cost computing device dengan basic sensor dan aktuator. Tombolnya ini bisa kiri kanan atas bawah juga bisa. Ini yang biru ini. Ini tombol, ini kiri kanan atas bawah bisa. Nah, ya, sayangnya kita nggak pakai ini. Dia ada sensor aktuator, dia punya display screen, ada Bluetooth-nya, ada Wi-Fi-nya, kemudian kompatibel dengan Arduino. Jadi basically pemrograman ini adalah pemrograman Arduino. Ya, Arduino itu lebih ke arah dia berbeda dengan cara pemrograman PC. Nah, Raspberry ini general purpose. Jadi dia bisa macam-macam. Raspberry Pi dia ada CPU, ada memori, ada I/O. Jadi I/O-nya ada. I/O itu sebenarnya ini pin-pin ini I/O semua nih. Ya, tapi ditambahin daughter board atasnya supaya pinnya itu berubah menjadi konektor. Plus graphic chips, dia punya dua micro HDMI, punya USB port, punya SD card, kemudian ini untuk kamera juga bisa pasang di sini, ada SD card-nya dan sebagainya. Jadi ini prinsipnya adalah komputer. Saya pernah mencoba Raspberry Pi ini, saya jadikan komputer untuk jadi thin client. Thin client itu artinya ini adalah komputer yang remote komputer lain. Jadi prosesnya bukan di sini, prosesnya ada di komputer server, tapi nariknya di sini. Jadi nanti klien-klien itu pakai thin client ini, dia nge-remote ke komputer. Jadi lisensi servernya, lisensi OS-nya cuma satu. Nah, programming language apa yang dipakai? Python digunakan karena paling simple. Yang kedua, banyak aplikasi AI itu juga pakai Python. Jadi kalau sudah pakai Python, bahasanya udah gampang. Single board komputer itu adalah Raspberry. Ya, jadi Raspberry Pi sebenarnya gampang, cuma di single board ini kalian harus install OS dulu, install Linux-nya dulu, baru nanti install Python macam-macam. Lalu nanti option 1 menggunakan desktop version. Jadi kita buka terminalnya, ini terminalnya kita buka, kita konfigurasi dalam sini. Yang kedua, Pi headless. Pi headless itu gini. Jadi kalau tadi itu kita masuk, kita login ke dalam komputer ini, kita coding di sini. Kalau headless itu
kita codingnya di Visual Studio, nanti kita kirim ke sini, nanti compile di sini, jalan di sini. Ya itu yang akan banyak kita pakai opsi 2. Jadi pertama kita harus install namanya counterfeit dulu. Nah, counterfeit ini adalah simulasi untuk virtual device kita. Sekarang kita harus Visual Studio, pergi ke bagian extension. Kita harus install beberapa extension. Ini Visual Studio saya juga baru nih. Jadi Python ini install, ya. Jupyter Notebook install juga, Pylons juga install, Azure Account ini install, Azure App Server ini install, App Service, Azure Storage juga install, Azure Function ini install, Azure CLI Tools ini juga install. Python sudah, Python extension ini bisa diinstal, harapan ini bisa diinstal. Oke, get started, bisa dulu. Kalau sudah, ya kita masuk ke dalam files, IntelliSense. Sebenarnya Python, ya Python. Jadi yang pertama harus kalian install adalah Python. Yang kedua adalah Azure, tapi Azure itu belum kepake sekarang, nanti pakainya. Pertama kita mesti open folder dulu ya. Saya buatnya di bagian Documents, IoT. Kita tambah lagi ya. Yes, I trust the author. Nah, ini masih kosong nih. Nah, kita coba buka terminal. Sudah semua ya? Ayo kita install sekarang. Kita install counterfeit dulu. Pip install counterfeit. Oke, kita bikin satu Python simple ya. Kita buat sebuah folder dalam folder IoT kita namanya Nightlight, lampu malam. Di Nightlight ini kita bikin satu file, new file atau test aja lah, test.py. Ini Nightlight file. Nah, ini adalah file Python kita yang pertama. Interesting API using sample IntelliCode API, enggak usah. Nah, pertama, kalau kita mau bermain-main supaya project kita tidak tercampur dengan project lain, kita harus bikin namanya virtual environment. Virtual environment cara bikinnya gini. Oke, kita bikinnya gini, Python -m venv. Nah, kalau kita bikin virtual environment, nanti apapun yang kita install di sini, waktu kita jalankan counterfeit dan lain sebagainya, counterfeit kita itu akan ada di folder ini. Kalau kita punya project lain, counterfeit kita tidak akan jalan di sana. Ya, jadi ini adalah virtual environment. Bagaimana tahunya kita sudah masuk virtual environment? Caranya adalah kita harus aktifkan virtual environment-nya. Nah, ini harus kita jalankan nih. Nah, ini dia. PNV bin activate. Oh, ini sudah keluar visual environment-nya. Oke, kalian coba cek di terminal kalian. Dia harus keluar ini. Ada venv, kemudian baru prompt-nya. Kalau ini virtual environment-nya sudah jalan. Jadi caranya gini, di Visual Studio, di bagian terminal, sebelum prompt-nya itu harus ada tulisan ini, venv. Kalau sudah virtual environment jalan, kalian bisa bikin pip install counterfeit. Kalau kalian install counterfeit di sini, dia hanya jalan di virtual environment di sini. Jadi yang di ini saya nggak perlu install sebenarnya. Jadi nanti beda dengan counterfeit yang ada di sini. Sekarang coba install counterfeit. Kalau sudah, ketik counterfeit. Kalau di virtual environment dia akan muncul nanti virtual bla 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 bla. Nanti dia akan buka satu browser. Kalau dia sudah ada tulisan counterfeit virtual IoT hardware running on port 5000, buka di browser 127.001.25000. Nah, dia akan, ini adalah judulnya fake IoT hardware. Counterfeit ini akan terkoneksi nanti dengan program kita yang test PY ini tadi. Sudah ya. Nah, sekarang kita coba Python-nya. Jadi kita tulis dulu di sini aja print hello world dash. Nah, muncul nih hello world-nya ya. Ya, sampai sini berarti Python-nya udah jalan, counterfeit-nya juga jalan. Ini ada counterfeit-nya nih di sini. Ini kalau kita tutup terminalnya, counterfeit-nya langsung mati. Ya, jadi counterfeit-nya biarkan tetap jalan, kita mainkan di terminal lain. Oke, sekarang mari kita coba. Ya, counterfeit ini kan sebenarnya sensor dan aktuator. Oke ya. Sekarang kita tambahkan, ini ada button, ini ada LED. Pinnya 0, pinnya 0. Ini harusnya pinnya dibedakan. Ini aktuator pin 1, button pin 0. Dia akan bikin button, dia akan bikin LED. Ya.
warna LED-nya warna merah. Oke, kita akan coba mengkoneksikan. Bagaimana kita mengkoneksikan sensor dan aktuator? Hanya mengkoneksikan aja, ya. Jadi nanti kita akan lihat di sisi sini. Ini kan disconnected. Nanti kita akan berusaha mengkonekkan saja. Hari ini kita cukup membuat dia tulisan connect gitu aja. Kita tidak menambah sensor apapun. Caranya bagaimana? Perintahnya adalah ini. From counterfeit underscore connection import counterfeit connection ini 5.000. Ini kita coba jalankan. Nah ini masih biru nih. Import resolve file report missing import. Dulu ya, kadang-kadang dia tidak refresh. Nah kalau ditutup nih ya, kadang ditutup ini juga harusnya mati nih. Nah dia nggak jalan. Jadi itu akan tergantung dari virtual environment kita. Nah saya harus jalankan lagi virtual environment-nya. Ini counterfeit. Oke, counterfeit-nya udah nyala. Lalu di Python-nya ada yang harus install ini. Ada yang kurang. Pip install counterfeit connection. Nah, sama counterfeit SIMS group. Nah ini ya, saya tulis ya. Pip install counterfeit connection. Ini satunya lagi counterfeit SIMS group. Nih, dua paket ini harus diinstal juga. Jadi sekarang kalau kita buka 27.00.15000. Nah, yang kita inginkan tuh simpel untuk hari ini. Cukup ininya connected gitu aja. Jadi kalau yang kita kan, yang penting visual code environment kita jadi gitu. Udah sampai di sini. Jadi visual code itu kita nanti ada folder tertentu, folder Nightlight itu kita akan bermain di sana. Jadi pada waktu kita buka Visual Studio, masuknya nanti ke sana. Dari situ kita harus jalanin virtual environment-nya. Harus di-run dulu virtual environment-nya, baru nanti counterfeit-nya ada di dalam sana. Saya ulang ya. Jadi pertama, kita harus bikin satu folder dulu. Terserah Anda mau di mana. Setelah folder ini jadi, maka kita bikin satu file test.py Python. Ya, kita harus jalankan virtual environment. Caranya gimana? Nah, ini saya hapus satu-satu. Nah, ini kan sudah ada virtual environment-nya nih, karena dia sudah mengenali. Ya, dia langsung otomatis. Kalau belum ada virtual environment, maka kita harus jalankan enaknya gini. Saya taruh di sini aja. Ya, kita harus jalankan Python 3 atau Python juga boleh, -m venv .venv. Maksudnya kita membuat virtual environment di folder .venv. Kenapa harus ada dotnya? Supaya waktu kita waktu kita buka browser nggak kebuka, nggak kelihatan itu file. Karena ini kan memang invisible. Yang kedua, ya kalau sudah jadi, maka setiap kali kita buka terminal harus ada virtual environment. Kalau belum ada virtual environment, maka jalankan di env. Tergantung OS-nya ya. Kalau saya bin/activate. Kalau kalian mungkin scripts/activate.bat ya. Nah, setelah itu kita siapkan counterfeit-nya ya. Kalau sudah masuk virtual environment, maka kita bisa install pip install counterfeit. Setelah itu pip install counterfeit connection, lalu pip install counterfeit SIMS group. Nah, apa itu SIMS group? SIMS group itu nanti buat sensornya. Setelah itu kita tambah ini import connecting gitu ya. Dijalankan dulu counterfeit-nya. Jalan counterfeit caranya dengan ketik counterfeit aja. Dibuka browser http 172.001/5000. Setelah itu baru kita aktifkan counterfeit connection-nya. Setelah ini dijalankan dengan sukses, maka nanti counterfeit kita connected. Setelah connected, nanti sensor apapun yang kita tambah itu bisa dipakai. Jadi counterfeit ini sebenarnya sudah cukup untuk mewakili pembelajaran. Tapi ini kan dia ada button, ada kamera, ada distance, ada humidity, ya.
light, tapi ini agak susah kalau kalian belajar GPS. Masa laptopnya harus dibawa-bawa kan gitu kan? Ya, dan juga dia harus diisi manual kalau GPS. Nanti kalau ada perangkat lebih gampang, kalian bisa bawa jalan, keliling, begitu kena fence, dia langsung kasih alert dan lain sebagainya. Oke, terima kasih semua. Sampai ketemu lagi minggu depan.